sini. Jangan jadi benalu di rumah saya. Hanya karena mengunci lemari untuk melindungi mahar, aku yang sedang hamil tua dibuang seperti sampah. Keluar kamu, dasar menantu tidak tahu diri. Tas bajuku dilempar begitu saja, padahal di perutku ada cucu mereka. Kenapa lemari ini dikunci? Kamu mau nyembunyiin apa dari kami? Rika, adik iparku, murka hanya karena dia tidak bisa lagi mencuri barang atasku. Itu tabungan bersalin saya dan cincin kawin. Rika sering ambil tanpa izin. Aku hanya ingin mempertahankan hak anakku, tapi mereka menganggapku musuh. Berani kamu fitnah anak saya? Sini kuncinya. Ibu mertua tidak terima dan langsung menyerangku secara fisik. Dapat. Sekarang pergi kamu. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Setelah kunci dirampas, aku didorong keluar tanpa belas kasihan. Astagfirullah. Maya, ibu, ada apa ini? Tepat saat itu suamiku pulang. Apakah dia akan membelaku atau justru memihak ibunya? Kalau kalian jadi Danu, apa yang akan kalian lakukan pada ibu dan adik yang seperti itu? Tulis di kolom komentar. Maya, kamu apakan ibu sampai seperti ini? Danu berlari memeluk Maya yang menangis sesenggukan di lantai ruang tamu. Mas, ibu menuduhku yang tidak tiba. Danu datang dan langsung memeluk Maya yang tersungkur. Tapi sandiwara ibu mertua mengubah segalanya. Cukup, Bu. Maya sedang hamil, jangan terus dipojokkan. Untuk sesaat, Danu berdiri membela istrinya di depan ibunya yang murka. Ibu mertua mulai melancarkan aksi manipulasi dengan pura-pura terkena serangan jantung. Aduh, dadaku sesak. Kamu lebih pilih dia daripada ibu yang melahirkanmu. Mas, tadi Maya bilang ibu itu pencuri. Dia tidak menghormati orang tua. Rika sang ipar menyiram bensin ke api dengan fitnah yang kejam. Pertahanan Danu runtuh. Dia berbalik menyalahkan istrinya demi baktinya yang salah jalan. Keterlaluan kamu, Maya. Cepat berikan kuncinya pada ibu sekarang. Minta maaf. Hati Maya hancur berkeping-keping. Ambil kuncinya, Mas. Aku tidak menyangka kamu tega melakukan ini padaku. Dia melempar kunci ke arah suaminya. Anak di kandungan ini tidak butuh ayah yang tidak punya pendirian sepertimu. Selamat tinggal. Maya mengambil tasnya yang robek dan pergi meninggalkan rumah tanpa menoleh sedikit pun. Kalau kalian jadi Maya, apakah kalian akan memaafkan suami yang lebih membela ibunya meski salah? Ketik tinggalkan atau bertahan? Tolong, anakku, jangan ambil dia sekarang. Dibuang seperti sampah oleh suaminya sendiri. Maya kini berjuang antara hidup dan mati. Kenapa kamu tega, Mas? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tanpa uang sepeser pun, Maya harus menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Kepalaku pusing, aku nggak boleh menyerah. Dunia terasa berputar. Maya sudah tidak makan selama 2 hari. Di depan sebuah warung sederhana, pertahanan terakhir Maya runtuh. Tolong. Astaga, bangun Neng, tolong ada orang pingsan. Bu Asih, pemilik warung, terkejut melihat sosok wanita tergeletak di depan matanya. Badannya panas sekali, cepat bantu angkat ke dalam. Kemanusiaan masih ada di tengah kerasnya jalanan ibu kota. Siapa yang tega meninggalkan wanita hamil seperti ini? Saat Bu Asih sibuk menolong, sebuah misteri baru muncul di luar sana. Di tengah gelapnya malam, sebuah mobil mewah berhenti. Siapakah mereka? Penolong atau justru ancaman baru? Ikuti terus untuk episode selanjutnya. Sampah pembawa sial ini tidak pantas ada di rumahku. Bu, apa yang ibu lakukan? Itu foto pernikahan kami. Ini sudah tidak berguna lagi. Kebencian ibu mertua sudah di luar batas kemanusiaan. Sadarlah Danu, Maya itu cuma pembawa sial. Sejak kamu nikah sama dia, bisnismu hancur. Hasutan demi hasutan mulai meracuni pikiran Danu. Tapi Maya istri yang baik, Bu. Aku harus cari dia. Rasa bersalah sempat muncul, namun ego lebih besar dari cinta. Cukup, lihat siapa yang datang. Ini Siska, anak pengusaha berlian teman ibu. Skenario licik pun dimulai. Sebuah jebakan berbalut kemewahan. Halo Danu, Tante sering cerita tentang kamu. Ternyata aslinya lebih tampan ya? Godaan wanita kaya palsu mulai meluluhkan pertahanan hati Danu. Kamu cantik sekali. Maaf aku tidak tahu ada tamu seistimewa ini. Terima kasih Danu. Hanya butuh 1 detik kecantikan palsu untuk melupakan kesetiaan bertahun-tahun. Menurut kalian, Siska itu kaya beneran atau cuma akting? Tulis di kolom komentar. Punya mata nggak sih lo? Lihat baju gue jadi kotor gara-gara babu sialan kayak lo.
Baju gua kotor, dasar babu nggak becus. Sengaja disenggol, Rika justru berteriak histeris menyalahkan Maya. Maya yang sedang hamil besar berusaha memungut pecahan gelas sambil menahan sakit di perutnya. Maaf mbak, saya tidak sengaja, perut saya tadi agak sakit. Hinaan Rika semakin menjadi-jadi di depan pelanggan lain yang mulai berbisik. Maya mencoba membela diri, meski suaranya bergetar hebat karena sesak napas. Halah, dasar babu buangan, udah mandul dulu sekarang hamil palingan hasil haram. Jaga bicara kamu Rika, aku bekerja halal di sini. Rika terus memprovokasi, membuat Maya hampir pingsan karena tekanan batin. Halal? Kamu itu pembawa sial. Gara-gara kamu usaha mantan suami kamu bangkrut. Seorang pria tampan berpakaian rapi berdiri dari pojok warung, menghentikan kegaduhan dengan suara menggelegar. Cukup! Jaga mulut kotor Anda sebelum saya tuntut atas pencemaran nama baik. Ketik sabar jika menurutmu Rika pantas mendapat balasan setimpal. Mas Bayu, kamu di mana? Saat nyawa di ujung tanduk, suamiku justru asik melayani ibunya di pasar. Astagfirullah, air apa ini, sakit perutku kontraksi. Ketubanku pecah saat aku sedang membungkus dagangan sendirian. Ibu mertuaku pergi ke pasar. Ibu di mana? Mas Bayu angkat teleponnya. Dan suamiku mematikan ponselnya demi menemaninya. Tak ada mobil, tak ada motor. Aku terpaksa naik angkot menuju puskesmas. Pak supir, tolong lebih cepat, saya sudah tidak kuat. Kenapa hanya aku yang sendirian? Di mana janjimu dulu, Mas? Hatiku lebih sakit dari perutku saat melihat ibu lain didampingi suaminya. Suster, tolong anak saya, panggilkan dokter cepat. Iya Bu, kita ke UGD sekarang. Kesadaranku mulai Cepat, hilang. sakit sekali. Aku hanya ingin bayiku selamat. Tahan ya Bu, Langkah sudah kakiku dekat. terhenti saat melihat siapa dokter yang akan menanganiku. Dokter Adrian, kamu? Dia, masa laluku. Tega banget suaminya. Kalau kalian di posisi Maya, apa yang akan kalian lakukan? Ketik lepas atau tahan di kolom komentar. Maya! Jadi begini kelakuan kamu di belakang saya! Niat hati ingin melihat istri melahirkan. Danu justru menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Maya! Kurang ajar! Danu membeku. Buah yang dibawanya jatuh berhamburan saat melihat kemesraan istrinya dengan pria lain. Pantas saja kamu minta pisah. Ternyata dokter ini simpanan kamu. Tanpa bertanya, Danu langsung melayangkan tuduhan keji di depan ruang operasi. Tolong jaga bicara Anda, Pak. Istri Anda sedang dalam kondisi kritis. Dokter Adrian mencoba menjelaskan, namun kecemburuan telah membutakan logika Danu. Kritis atau lagi asik bermesraan? Jangan-jangan anak itu bukan anak saya. Ego Danu terluka. Dia tega meragukan darah dagingnya sendiri di saat sang istri berjuang antara hidup dan mati. Mas, cukup. Aku nggak nyangka kamu sejahat ini. Hati Maya hancur berkeping-keping. Di saat ia butuh dukungan, suaminya justru menikamnya dengan fitnah. Gugat saya sekarang, Mas. Detik ini juga kita selesai. Maya memandang Danu dengan tatapan kosong, mengakhiri semuanya sebelum perjuangan hidupnya dimulai di ruang operasi. Apakah Danu pantas dimaafkan? Ketik cerai kalau menurutmu Maya sudah benar, atau sabar kalau mereka harus bicara baik-baik. Lihat sendiri. Menantuku yang kelihatan lugu ini ternyata main gila sama dokter Adrian. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan hari ini nyawa Maya dihancurkan oleh mertuanya sendiri. Anak yang dikandung Maya itu bukan darah daging Danu. Dia kabur karena malu ketahuan selingkuh. Tanpa hati, Bu Ratna menyebar racun fitnah ke seluruh penjuru kompleks. Kurang ajar. Berhenti memfitnah anak saya, Bu Ratna. Maya tidak mungkin melakukan itu. Hati ibu mana yang tidak hancur saat putri kandungnya dihina sebagai pezina? Halah, ini buktinya. Anakmu itu cuma wanita murahan yang gila harta dokter kaya. Bu Ratna justru semakin menjadi-jadi, melemparkan foto-foto ke arah Bu Asih. Danu, jangan percaya. Ibu mohon, ini semua bohong. Bu Asih memohon pada menantunya yang baru saja tiba dengan wajah pucat pasi. Cukup. Semua bukti sudah jelas. Maya sudah mengkhianati kepercayaan Danu, Bu. Danu yang termakan hasutan ibunya sendiri kini berbalik membenci istrinya. Tanda tangani ini, Danu. Ceraikan dia sekarang atau keluarga kita akan malu selamanya. Langkah terakhir dari rencana jahat sang mertua. Akankah Danu benar-benar melepaskan Maya? Kalau kalian jadi Danu, apakah kalian akan percaya foto itu atau tetap membela istri?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selamat ya Bu, bayinya perempuan cantik sekali. Terima kasih dokter. Anakku yang cantik. Di saat nyawa dipertaruhkan demi buah hati, laki-laki yang kusebut suami justru merayakan kebahagiaan dengan wanita lain. Nah, akhirnya kamu lahir. Maafkan ayahmu yang tidak ada di sini. Suara tangis bayi ini adalah kekuatanku, meski hatiku hancur berkeping-keping. Ada telepon dari puskesmas, mungkin itu Maya. Tapi bagi Danu, aku sudah tidak ada harganya lagi. Abaikan saja, Mas. Paling dia cuma mau minta uang lagi. Ayo kita rayakan rencana pernikahan kita. Maaf suster, suami saya tetap tidak bisa dihubungi. Dia merayakan pengkhianatan di atas penderitaanku. Harapanku pupus. Dia benar-benar telah membuang kami. Sayang, kalau kita nikah nanti, aku mau bukti kalau kamu benar-benar sayang aku. Serakahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Ganti nama sertifikat rumah itu jadi namaku sekarang, baru aku mau tanda tangan buku nikah kita. Maukah Danu memberikan harta satu-satunya yang tersisa untuk istri sahnya demi wanita ini? Kalau kalian jadi Danu, apakah kalian tega kasih sertifikat rumah keselingkuhan saat istri baru melahirkan? Tulis di kolom komentar. Langkahmu cukup sampai di sini, Danu. Jangan ganggu dia lagi. Danu mencoba menerobos masuk, tapi Dokter Adrian menghalangi dengan tatapan mematikan. Minggir, itu istri dan anakku. Ketegangan memuncak saat Danu dipaksa mundur oleh Dokter Adrian tepat di depan ruang persalinan. Dia sangat mirip denganku. Seketika, dunia Danu runtuh saat melihat bayi itu dari balik kaca. Bayi mungil yang selama ini dia sangkal. Maya tolong, biarkan aku mengendongnya sekali saja. Danu akhirnya berhasil masuk, berlutut di samping ranjang Maya dengan harapan yang tersisa. Jangan berani-berani menyentuh anakku dengan tangan kotormu. Suara Maya yang dingin menusuk jantung Danu lebih dalam dari pedang manapun. Maafkan aku khilaf. Aku akan tinggalkan dia demi kalian. Danu menjanjikan surga setelah memberikan neraka. Tapi Maya bukan lagi wanita yang lemah. Ini surat cerainya. Pergi kamu mas, urus calon istri kayamu itu. Maya menunjukkan surat cerai yang sudah ditandatangani. Sebuah akhir yang tidak pernah dibayangkan Danu, tidak wajib dibagikan. Tapi kalau menurutmu cerita ini layak menjadi pengingat, silahkan bagikan. Siapa tahu, satu kali share bisa menyelamatkan satu keluarga dari penyesalan yang sama. Amin. Asin banget. Ibu sengaja mau bunuh saya pelan-pelan pakai garam sebaskom begini. Baru hari pertama jadi istri Siri Danu, Siska sudah berani injak-injak harga diri ibu mertua. Ibu kalau nggak becus masak mending jadi babu aja di belakang. Siska menunjukkan watak aslinya yang kasar, jauh dari kata lembut saat masih merayu Danu. Danu lihat istrimu ini, dia keterlaluan. Mertua mengadu, berharap putra kesayangannya membela seperti dulu. Bukannya membela, Danu justru buta karena cinta Siri yang haram. Ibu jangan manja, turuti saja kemauan Siska, dia kan sekarang nyonya di sini. Rika, ngapain bengong? Pelantai ini sampai mengkilap, jangan jadi pemalas kayak kakak iparmu yang dulu. Tidak hanya ibu, Rika adiknya Danu pun dijadikan pelayan oleh kakak ipar barunya. Copot semua emas ini, bikin kotor pemandangan rumah estetik aku. Ibu nggak level pakai perhiasan begini. Puncaknya, Siska merampas perhiasan ibu mertua dengan paksa demi gaya hidupnya. Maya, maafkan ibu nak. Ibu salah sudah mengusirmu demi wanita iblis ini. Penyesalan selalu datang terlambat. Ibu merindukan Maya, menantu yang dulu selalu tulus merawatnya. Kalau kisah ini berhasil menyentuh hatimu, bagikan sebagai pengingat untuk orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, satu kali share bisa membuat seseorang berpikir ulang sebelum menyakiti keluarganya. Hati-hati. Plak! Berani kamu pakai baju mahal aku. Dasar gembel nggak tahu diri. Rika akhirnya kena batunya. Dulu dia ratu di rumah ini, sekarang cuma jadi alas kaki. Berani-beraninya kamu sentuh barang-barangku. Ngaca Rika. Siska murka melihat Rika memakai baju barunya. Kak Danu, lihat Siska, dia kasar banget sama aku. Rika mengadu pada kakaknya, berharap mendapat pembelaan. Semua gaya hidup kamu, skincare kamu, itu uang dari Siska. Sadar diri kamu tuh siapa? Bukannya membela, Danu justru membentak adik kandungnya sendiri. Diam Rika.
Siska benar, kamu itu cuma numpang di sini. Harga diri Rika hancur seketika saat tahu kakaknya sudah jadi budak harta Siska. Kalau nggak suka, silakan angkat kaki. Masih banyak pembantu yang lebih tahu diri daripada kamu. Siska memberikan ancaman terakhir yang membuat Rika tak berkutik. Maya, maafkan aku. Ternyata ini rasanya disiksa di rumah sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat. Rika kini merasakan penderitaan yang dulu ia berikan pada Maya. Tidak perlu membagikan karena diminta. Bagikan hanya jika menurutmu kisah ini layak menjadi pengingat bagi orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, satu kali share bisa menyelamatkan sebuah keluarga dari penyesalan yang sama. Dulu kamu bilang tanganku hanya layak mencuci piring kotor. Lihat sekarang, Mas. 3 bulan dihina, kini Maya bangkit menjadi sosok yang tak terbayangkan oleh siapapun. Ini baru permulaan. Nama Maya tidak akan pernah bisa diremehkan lagi. Air mata itu sudah mengering, berganti dengan ambisi yang membara di balik setiap kotak kue. Terima kasih, Bu Asih. Modal ini akan saya lipat gandakan dengan keringat saya sendiri. Tanpa bantuan tulus Bu Asih, langkah berat ini takkan pernah dimulai. Fokus pada cerita di balik rasanya, Maya. Orang membeli perjuanganmu, bukan cuma kuemu. Dokter Adrian memberikan kunci sukses yang tidak pernah Maya bayangkan sebelumnya. Lihat pesanan ini, semua orang membicarakan kue kita di internet. Ajaiban terjadi. Dalam semalam, dapur Maya menjadi perbincangan hangat di seluruh kota. Tidak ada waktu untuk istirahat. Kualitas harus nomor 1, jangan sampai mengecewakan mereka. Sukses bukan berarti santai. Maya justru bekerja 10 kali lebih keras dari biasanya. Halo, iya benar dengan dapur Maya. Apa 1000 kotak untuk lusa? Sebuah panggilan telepon yang akan mengubah hidup Maya selamanya. Tantangan atau peluang? Perusahaan Arga Pratama Group, itu kan perusahaan terbesar di Jakarta. Akankah Maya sanggup memenuhi pesanan raksasa ini? Atau ini justru awal dari kejatuhannya? Jika kamu jadi Maya, apakah kamu akan menerima pesanan 1000 kotak itu meski waktunya mepet? Ketik maju kalau kamu berani. Hah? Saldo saya 0 rupiah. Mbak, cek lagi, nggak mungkin. Dunia Danu serasa runtuh saat tahu hasil kerja kerasnya hilang tanpa sisa. Mbak, kartu saya nggak mungkin kosong. Saya baru gajian kemarin. 1 sen pun tak tersisa. Danu panik saat tagihan servis mobilnya ditolak. Salah PIN? Nggak mungkin. Aku nggak pernah ganti PIN mobile banking. Saat mencoba mengakses aplikasinya, Danu tersadar aksesnya telah diputus seseorang. Ibu, Rika, kenapa kalian duduk di luar? Mana Siska? Danu berlari pulang. Namun pemandangan di teras rumahnya jauh lebih menyakitkan. Siska kunci rumah dari dalam, Danu. Dia bilang ini bukan rumah kita lagi. Tangisan sang ibu pecah, membongkar pengkhianatan yang tak masuk akal. Halo Siska, apa-apaan ini? Kamu di mana? Buka pintunya. Telepon Danu akhirnya diangkat. Tapi jawaban Siska seperti petir di siang bolong. Riak Danu, rumah itu sudah aku agunkan ke bank. Bisnisku bangkrut dan sekarang rumah itu milik bank. Siska mengakhiri telepon dengan dingin, meninggalkan Danu dalam kehancuran total. Kalau kalian jadi Danu, apa yang akan kalian lakukan setelah tahu istri gadaikan rumah diam-diam? A. Ceraikan langsung. B. Lapor polisi. C. Coba bicarakan baik-baik. Komen di bawah. Dapur Maya dia sukses besar. Sedangkan aku... Dunia serasa runtuh saat Danu melihat wajah wanita yang dulu ia sia-siakan kini menjadi pemilik gedung termewah di kota ini. Tidak mungkin, itu tidak mungkin dia. Penyesalan itu datang seperti hantaman godam tepat di jantung Danu. Aku harus pinjam uang. Danu yang sedang dikejar hutang tak menyangka pertemuan ini akan begitu menyakitkan. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan ruko, membuat nafas Danu terhenti. Mobil itu seharga rumahku dulu. Maya turun dengan anggun, memancarkan aura kesuksesan yang tak pernah Danu bayangkan sebelumnya. Anakku, itu anak yang dulu aku buang. Hati Danu perih melihat Bu Asih menggendong bayi yang tampak sehat dan bahagia. Dokter Adrian, jadi dia yang sekarang menjagamu? Pukulan terakhir datang saat sosok pria mapan berdiri di samping Maya dengan penuh perlindungan. Maaf Pak, orang asing dilarang mendekat ke area ini. Maaf Pak. Langkah Danu terhenti oleh tembok kenyataan yang tak mungkin ia tembus. Jangan pernah merendahkan orang yang sedang berjuang. Karena saat Tuhan mengangkat derajatnya, kamu mungkin hanya bisa melihatnya dari kejauhan dengan penuh penyesalan. Apakah Danu pantas mendapatkan maaf dari Maya setelah apa yang dia lakukan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar.